Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan nasional yang berperan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Ia adalah Panglima Besar pertama di Tentara Indonesia dan menjabat di usia yang masih sangat muda. Sudirman awalnya adalah anak rakyat biasa yang kemudian diadopsi oleh pamannya dan menjadi salah seorang bangsawan di Jawa. Sebelum masuk ke militer, Sudirman adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh Muhammadiyah. Namun, setelah Jepang menjajah di Indonesia, ia masuk ke militer hingga kemudian dilantik menjadi Panglima Besar. Biografi Jenderal Sudirman. Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priai serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Pendidikan Sudirman. Pada usia 7 tahun atau pada tahun 1923, Sudirman bersekolah di Hollands Inland School atau HIS, atau setingkat dengan sekolah dasar di daerah Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Mer Uggeberg Leger Onderwijs atau MULO yang setingkat dengan SMP. Sudirman kemudian pindah sekolah ke perguruan Parama Wiwowotomo hingga tamat pada tahun 1935. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru atau Quick School yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun pendidikan Sudirman terhenti pada tahun 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan organisasi Muhammadiyah dengan menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Era penjajahan Jepang. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya, di mana upaya itu akhirnya berhasil. Pada tahun 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan PETA pada Oktober 1943 adalah untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia II. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan sangat baik. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Di sana ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa ia tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin pasukan di Kroya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap saat ini. Setelah itu,
Jenderal Sudirman kembali bergabung dengan pasukannya pada 19 Agustus 1945. Saat itu, Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada 22 Agustus 1945. Ketiga badan itu adalah Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan divisi lokal dalam BKR dan kemudian pasukannya dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober 1945 oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo. Pada November 1945 dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Yogyakarta. Saat itu terdapat 2 kandidat, yaitu Sudirman dan Urip Sumoharjo. Sudirman akhirnya terpilih menjadi Panglima Besar TKR, sedangkan Urip Sumoharjo menjadi kepala stafnya. Saat itu, meski belum dilantik secara resmi, Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya adalah upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso pada 1948. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman, hingga suatu ketika ia divonis menderita penyakit tuberkulosis. Meskipun dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer 2 pada 19 hingga 20 Desember 1948. Belanda kala itu berhasil menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Mereka juga menawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Dengan kondisi sakit, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang terus dilakukan oleh pejuang gerilyawan Indonesia berhasil membuat Belanda mundur. Sudirman masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan masalah kesehatan sang jenderal. Dalam kondisi sakitnya, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di Negara Baru Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Hingga akhirnya Jenderal Sudirman meninggal dunia pada 29 Januari 1950 di usia yang masih muda, yaitu 34 tahun. Jenderal Sudirman kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Demikianlah kisah singkat Jenderal pertama dan termuda Indonesia, Jenderal Sudirman. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang para pemuda bangsa sebagai inspirasi. Semoga para pemuda Indonesia ke depannya menjadi generasi kuat yang pantang menyerah dan bukan generasi lemah yang mudah patah dan gampang terkena fitnah. Nantikan kisah lainnya dari Wahana Cerita ya. Sampai jumpa.